kira-kira seperti apa ya? Mohon tanggapannya tentang super cycle commodity. Ya, karena ada kepercayaan komoditas itu nanti bakal naik lagi gitu. Kira-kira sudah terjadi atau masih akan lebih booming lagi ke depan atau seperti apa? Oh ya, tadi kenapa saya tidak membeli saham properti? Kalau kita lihat Warren Buffett pun tidak ada saham propertinya ya kan? Iya, sama ya, nggak ada juga kan? Iya. Memang memprediksi hari esok itu susah, Kang. Susah. Misteri ya. Jadi kita tidak tahu harga komoditas itu akan turun lagi atau tidak ya. Ya, kita tidak bisa meramal, tidak punya kemampuan untuk meramal harga komoditas itu akan naik lagi atau turun. Tapi kalau kita lihat harga batu bara yang sudah $120 itu hampir udah all time high ya, ya. Jadi kita juga harus waspada misalnya. Harus waspada. Iya, kalau sudah all time high. Begitu. Tapi kalau harga sahamnya batu baranya all time high tapi harga sahamnya masih rendah-rendah gitu, boleh juga kan. Oke. Ada tanggapan ya, ini Warren Buffett tapi Sefu walaupun dia nggak punya properti, dia pernah cut loss di penerbangan gitu ya, tapi Warren Buffett itu punya Apple, sahamnya yang terbesar kan di Apple gitu ya, terus beli Nubank, terus ada lagi beli Snowflake gitu ya, nah perusahaan-perusahaan teknologi digital gitu ya, walaupun larinya tetap ke keuangan. Nah, seperti apa menurut Sifu ya? Tapi kalau saya sih lihat Sifu tuh kompetennya udah di komoditas sama keuangan gitu ya, mungkin termasuk ditambah media lah, punya BMTR gitu ya. Nah, apakah yang lainnya jadi tidak menarik? Seperti sektor healthcare gitu ya, kan sektor healthcare mungkin menarik juga tuh gitu ya. Misalkan contohnya apa ya, kayak rumah sakit gitu ya, atau Prodia gitu ya, yang perusahaan-perusahaan terbuka yang mungkin omsetnya itu jadi besar karena isu kesehatan gitu. Mohon tanggapannya ya, termasuk farmasi dan sebagainya. Perusahaan farmasi, perusahaan rumah sakit, mereka bagus-bagus, terutama sedang pandemi ini. Tapi valuasinya nggak cocok. Valuasinya mahal ya. Jadi saya nggak beli ya. Nggak beli. Ya. Jadi itu bagus statement ya, bagus tapi nggak dibeli ya, karena memang kuncinya PBV itu dengan PER ya, yang menurut Sifu itu ya tidak undervalue. Itu Mercy yang dijual harga Mercy, Kang. Kan saya kan beli Mercy harga Avanza, jadi nggak dapat di sektor itu. Tadi Kang Herman bilang Warren Buffett portofolionya di Apple. Apple itu bukan perusahaan IT loh menurut saya. Kalau perusahaan IT ya Google, Amazon, Microsoft, mungkin IT ya, Facebook. Tapi kalau Apple rasanya bukan IT, dia adalah produser HP, ya. Produser HP, dia produsen HP ya, bukan IT ya. Tetapi tentu saja HP dia mahal-mahal ya, yang profit marginnya tinggi. Misalnya Xiaomi menjual HP yang paling bagus harganya 5 juta. Mungkin Apple bisa jual barang yang sama harga 30 juta gitu, profit marginnya besar. Jadi dia sebetulnya produser HP yang bisa jual harga dengan profit margin yang tinggi. Gitu. Ya, saya setuju ya, karena saya udah survei juga tuh kayak saham FANG ya, Facebook, Apple, Amazon, Netflix dengan Google. Jadi Warren Buffett itu betul kata Sifu, lihat ROE ya, return on equity. Nah, yang paling ROE-nya tinggi itu adalah Apple ya. Dia sekarang itu udah hampir 100% gitu ya. Kayak saham Unilever lah zaman dulu gitu ya, ROE-nya tuh 100%. Yang lain itu 20% gitu ya, 30% gitu, dan cenderung flat. Cuma Apple yang ROE-nya meningkat gitu ya. Jadi kayaknya Warren Buffett juga lihat tetap ya fundamental gitu, walaupun Apple itu ya perusahaan kekinian gitu ya, tapi tetap fundamentalnya macam ROE gitu dilihat. Dan kalaupun mungkin PER-nya sudah mahal, dia ya pakai PEG ya, price earning growth gitu kan. Jadi EPS growth-nya lebih tinggi daripada price-nya, sehingga PEG-nya itu bisa lebih rendah, sehingga Warren Buffett memutuskan untuk beli. Dan belinya pun di tahun 2016, waktu itu sempat ada kasus juga ya, Apple itu kan ada kasus pajak gitu ya, nyimpen duit di Irlandia, sehingga harga sahamnya jatuh gitu. Jadi prinsipnya tetap aja ya, mau beli sektor apapun ya ketika harga lagi murah gitu. Kalau harganya lagi ketinggian, kita nggak
boleh ambil gitu ya. Itu yang saya pelajari, dan itu mirip sama Palo gitu ya. Cuma Palo ini lebih ke core kompetensinya. Again tadi core kompetensi adalah di bidang komoditas dan keuangan. Nah, Sifu ada juga yang ngelihat KGRM kayaknya udah murah gitu ya. WNFR kemarin udah turun banyak gitu ya, dan itu kan perusahaan-perusahaan liquid ya. Apakah cocok untuk dibeli gitu ya, dicicil beli gitu? Ya mungkin ada juga investor yang aduh kalau saya nunggu lama nih nggak tahan gitu ya. Udah saya mau yang liquid aja gitu ya. Saya cicil beli kayak WNFR, Astra gitu ya, atau Telkom misalkan yang lagi murah gitu. Mungkin ada saran gitu ya. Walaupun saya tahu Sifu value investor sejati ya. Pasti kan lihatnya per PBV gitu. Kira-kira seperti apa? Ya, memang Unilever itu perusahaan yang super bagus ya. Ya, super bagus ya. Wonderful company. Wonderful company. Wonderful company. Tapi harganya juga super mahal, Kang. Wonderful price ya. Jadi ini mobil Rolls Royce harga Rolls Royce gitu kan. Jadi nggak berani disentuh juga. Tapi kalau gudang garam oke, karena gudang garam oke ya. Lihat ya, price tubuh hanya 1 kali gitu ya. Iya. Apalagi katanya pemerintah tahun depan pajak mau tidak dinaikkan ya, jadi kelihatannya gudang garam lagi turn around, berbalik arah ya. Turn around ya. Tapi Sifu kan nggak beli ya, karena lihat masih ada opsi lain yang lebih murah gitu kan. Jadi ngomong gini bukan berarti beli ya. Itu gimana teman-teman lah, kalau teman-teman suka rokok ya monggo gitu ya. Teman-teman lihat BNI masih under value, masih ada kemungkinan naik dibandingin bank buku 4 yang lainnya. Nah itu silakan gitu ya. Tapi kalau saya tanya ke Palo ya pasti jawabannya ya itu bagus ya, tapi nggak masuk ke targetnya Palo, karena kalau Palo itu seneng dengan Sigarbat ya, yang murah gitu. Jadi kalau pernya nggak bagus, nggak menarik, PBV-nya nggak mendekati 0,1, 0,2 itu kurang menarik. Sifu ada lagi nggak perusahaan yang kira-kira PBV-nya 0,1 nih, banyak yang nanya. Siapa tahu ketemu kayak INKP atau Indi zaman dulu nih. Ya jadi bisa nostalgia lagi ya. Jadi begitu seminar, wah Sifu aku sudah kaya gitu ya, karena ketemu saham yang PBV-nya 0,1. Silakan. Saya nggak bisa sebut, Kang Herman. Kalau saya sebut nanti harga sahamnya melonjak bagaimana? Iya, seperti sudah kan pada melonjak. Ya. Dan saya juga lebih suka memberikan kail daripada memberikan ikan. Ya. Saya lebih suka memberikan kail daripada memberikan ikan. Demikian, Kang Herman. Oke. Jadi kalau untuk rekomendasi silakan cari sendiri ya. Tapi tadi udah disebut kan, misalkan mencari komoditas atau sektor keuangan gitu ya, atau media gitu ya, pokoknya ketemu yang misalkan PBV-nya di bawah 0,5 gitu kalau bisa gitu ya, dan PR-nya tuh sangat kecil. Nah itu semakin murah kalau buat Palo Keng Hong gitu ya. Palo Keng Hong ada yang pertanyaan juga nih, bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai saham Saratoga SRTG Pak? Ya itu holding company ya, punya perusahaan yang banyak ya. Kinerjanya tentu tergantung dari saham-saham yang dia miliki. Saya sendiri belum memiliki saham ini, jadi susah juga untuk menjawab ya. Menjawab. Tapi saham ini mungkin juga tidak mahal ya. Tidak mahal ya. Dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki pun bagus ya, seperti Adaro. Ya, seperti apa? Mungkin punya MPMX dan lain-lain. MPMX. Ya, betul. Isiannya memang itu. Ada MPMX dengan Adro. Ya. Nah, jadi buat yang punya SRTG silakan aja ya, kalau memang suka. Tadi Palo udah sampaikan, tapi Palo oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya, tapi saya kira mirip-mirip ya. Jadi